Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Seda Hasan, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menguraikan mengenai sebuah isu yang bertema manuskrip dan filologi penghubung kekunoan dan kekinian, yang mana ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Tahqiq An-Nusus atau yang bisa disebut dengan ilmu filologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum. Adapun judul yang saya ambil ialah Keistimewaan Manuskrip Asal Pulau Sumatera. Untuk kalian yang belum pernah mendengar istilah filologi atau belum mengenal kajian filologi tersebut, pasti akan banyak muncul pertanyaan seperti apa sih filologi itu dan bagaimana manuskrip tersebut dan apa pentingnya kita mempelajari manuskrip. Ya, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering keluar ketika seseorang belum pernah mengenal atau menyentuh sama sekali tentang filologi atau naskah kuno. Dengan menonton video ini, insya Allah kita semua sudah membuat langkah kecil untuk produktif kembali, dan nantinya kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang disampaikan dan dapat menumbuhkan semangat produktif mengenal serta mengkaji manuskrip di Nusantara. Sebelum kita memasuki pembahasan, saya ingin cerita sedikit ya. Dulu waktu awal semester 5 itu saya baru pertama kali mendengar atau mengenal istilah ilmu filologi dan juga macam-macam manuskrip ya. Nah, setelah dijelaskan oleh dosen dan juga kita memakai metode pembelajaran yang sangat menarik, jadi saya dapat memahami dan tertarik ya pada kajian ilmu filologi ini. Yang mana meskipun banyak teorinya dan juga kita harus merelakan banyak waktu ya untuk meneliti sebuah manuskrip, tapi ada kebahagiaan tersendiri jika kita sudah meneliti dan juga tahu gitu asal-usul dari manuskrip tersebut. Serta kalau kita sudah melihat bentuk fisiknya itu selain daripada kita mencuci mata ya, tapi juga kita memiliki kepuasan tersendiri ya, karena kita sudah melihat bentuk fisik dari manuskrip tersebut yang mana sangat langka, sangat jarang, makanya dimuseumkan atau sudah sedikit ya jumlahnya di Nusantara ini. Nah, 2 minggu yang lalu saya dan teman-teman itu pergi ke Perpusnas yang ada di Jalan Merdeka ya, di Jakarta. Nah, itu kami bersama dosen Bapak Nida, kita mengeksplor manuskrip-manuskrip yang ada di Perpusnas. Nah, itu banyak sekali dan juga masih sangat utuh ya, serta sangat bagus dan juga benar-benar membuat diri kita ini terbawa oleh zaman dahulu gitu. Kita seakan-akan kebawa pada suasana zaman dahulu, melihat naskah-naskah kuno, melihat manuskrip yang ada di sana, yang mana sudah dimuseumkan ya, dan juga tidak bisa sembarang orang untuk memegang bentuk fisik dari manuskrip tersebut. Baik teman-teman, kita mulai masuk pembahasan, yakni mengenai pengertian naskah dan pengertian filologi itu sendiri. Pengertian naskah dalam buku pengantar teori filologi karya Siti Baroroh Barid disebutkan bahwasanya naskah merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai aset kebudayaan nasional Indonesia. Nah, naskah atau manuskrip itu berisi informasi tentang hasil budaya, nilai-nilai moral pada masa lampau yang tertuang dalam teks klasik pada naskah, nilai-nilai yang tertuang yang terkandung dalam naskah. Naskah lama itu banyak yang tertulis dengan bahasa Melayu atau aksara Arab ya, atau bahkan juga banyak yang berbahasa Arab. Namun tidak semua kita mampu membaca dengan aksara atau bahasa Arab itu. Nah, untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara penulis naskah di masa lalu dan pembaca di masa kini, serta mengatasi kesulitan dan keterbatasan akses nilai-nilai moral,
budaya perlu dilakukan adanya penelitian terhadap naskah karya tulis masa lalu. Nah, penelitian tersebut yang disebut ialah filologi. Pengertian filologi tersebut ialah penelitian terhadap naskah-naskah masa lalu itu melalui metode penelitian filologi. Jamaris dalam bukunya yaitu Filologi dan Cara Kerja Filologi menjelaskan bahwa filologi sebagai ilmu pengetahuan yang objek kajiannya itu berupa naskah-naskah lama yang berfokus pada dua hal, yakni naskah dan juga teks. Nah, dijelaskannya juga bahwa objek penelitian filologi adalah naskah tulis tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau. Menurut Ahdiyati Ikrom, dalam bukunya Filologi Nusantara, disebutkan bahwa filologi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari segala segi kehidupan di masa lampau yang tertuang dalam tulisan. Nah, di dalam tulisan itu mencakup bahasa, sastra, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian filologi adalah hasil budidaya manusia, pikiran, seni, pengetahuan adat, sejarah, dan sebagainya yang tertulis di dalam naskah. Nah, buah pikir dalam naskah itu bermacam-macam, seperti halnya seni, sastra, agama, sejarah, kemudian obat-obatan, doa, mantra, tips-tips, dan lain sebagainya. Salah satu naskah karya masa lampau di Pulau Sumatera ialah naskah yang ditulis oleh seorang ulama lokal dari Lampung. Kemudian ada pengertian lainnya. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philologia, yang telah lahir dan berkembang di kota Iskandaria. Nah, ketika itu filologi dimaknai sebagai suatu keterampilan yang digunakan untuk mengkaji peninggalan budaya masa lalu berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Darusu Prata menambahkan pengertian filologi adalah sebagai suatu disiplin ilmu yang mendasarkan kerjanya itu pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkapkan makna teks tersebut dalam segi kebudayaannya. Kemudian Welek dan Nuaren mengutip Boch menjelaskan filologi sebagai ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah diketahui orang. Filologi lahir disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Baroroh Barit, lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu disebabkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, munculnya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulisan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. Dan yang ketiga, kondisi fisik dan substansi materi informasi akibat tentang waktu yang panjang. Kemudian yang keempat, faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya-karya tulisan masa lampau yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya pembaca masa kini. Dan yang terakhir, keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat. Menurut Dehan yang dikutip Baroroh Barit, lahirnya suatu teks disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, aslinya hanya ada dalam ingatan pengarang. Yang kedua, aslinya masih berupa kerangka yang masih membutuhkan goresan seni. Kemudian yang ketiga, aslinya itu merupakan teks yang tidak memperkenankan kebebasan, karena pengarang telah menentukan pilihan kata, urutan-urutan kata, dan komposisi kalimat untuk memenuhi maksud tertentu yang ketat dalam bentuk literer. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas atau pendapat yang tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa filologi merupakan salah satu disiplin ilmu atau keahlian dalam mengkaji serta mempelajari hasil budaya dalam arti luas bahasa, sejarah, sastra, dan kebudayaan
yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau dengan tujuan untuk mengungkapkan khazanah budaya serta perkembangan kerohanian suatu bangsa dalam segi kebudayaannya dalam arti yang luas. Nah, pendapat tersebut bermakna bahwa pengkajian terhadap teks-teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau merupakan pintu gerbang untuk mengungkapkan khazanah ilmu pengetahuan masa lampau. Salah satu tujuan pengkajian teks dalam naskah lama atau manuskrip pada saat itu untuk menemukan bentuk teks yang asli, serta untuk mengetahui maksud pengarangnya dan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Maka, filologi dapat digolongkan sebagai disiplin ilmu humaniora yang bertujuan untuk mengungkapkan hasil budaya manusia pada masa lampau yang termuat di dalam naskah dan teks lama atau manuskrip. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan juga tujuan dari kajian ilmu filologi tersebut, kita lanjut kepada pembahasan objek ilmu filologi, yakni yang berupa naskah dan teks menurut Djamaris. Penelitian filologi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, itu mentransliterasikan teks dengan tujuan utama menjaga keaslian atau ciri khusus penulisan kata dan menerjemahkan teks yang ditulis dalam bahasa daerah atau bahasa asing ke bahasa pembaca. Kemudian yang kedua, menyunting teks dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman ejaan yang berlaku, penggunaan huruf kapital, tanda-tanda baca, penyusunan alinea, dan bagian-bagian cerita. Kemudian yang ketiga ialah mendeskripsikan kedudukan dan fungsi naskah serta teks yang diteliti agar dapat diketahui posisi karya sastra yang diteliti itu dalam kelompok atau jenis sastra yang mana dan apa manfaat dan gunanya karya sastra itu. Dan yang keempat, yakni melalui kritik teks, filologi bertujuan membersihkan teks dari kesalahan yang terjadi selama penyalinan berulang kali, merekonstruksi isi naskah sehingga naskah telah tersusun kembali seperti semula, dan menjelaskan bagian-bagian cerita yang kurang jelas sehingga seluruh teks itu dapat dipahami. Nah, menurut Baroroh, tujuan filologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan ilmu filologi yaitu memahami budaya suatu bangsa melalui karya sastranya, baik sastra lisan maupun sastra tertulis. Yang kedua, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakatnya. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Kemudian, tujuan khusus filologi yang pertama itu menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Selanjutnya, pengertian dari naskah itu sendiri. Yang pertama, menurut Onions dalam Darussuprapta, naskah adalah sebagai karangan tulisan tangan, baik asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Naskah lama adalah berupa tulisan tangan dengan istilah handskrif dan manuskrip. Naskah dapat didefinisikan sebagai karangan tulisan tangan yang asli maupun salinannya, dan juga merupakan salah satu saksi dari dunia berbudaya serta tradisi peradaban yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata sebagai hasil ungkapan pemikiran dan perasaan budaya pada masa lampau. Ungkapan pemikiran dan perasaan tersebut dapat berupa ide-ide dan gagasan-gagasan nenek moyang yang bernilai dan dapat digali untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini. Aksara-aksara yang digunakan untuk menulis naskah itu diantaranya aksara Jawa, aksara Pegon, dan aksara Latin. Nah, teks adalah isi kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan saja. Isi teks dapat diketahui jika sudah dibaca.
Isi dari teks berupa ide-ide, informasi, pesan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk mengetahui kandungan teks seluk-beluknya, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan metode filologi. Selanjutnya, pembahasan dari naskah yang ada di Lampung ialah naskah ini dipilih karena rasa ingin tahu yang tinggi dari si penulis terhadap isinya, sehingga dapat menemukan informasi tentang kemungkinan penerapan isi naskah dalam konteks masa kini, khususnya bagi masyarakat Lampung dan masyarakat Muslim. Tulisan dalam naskah menggunakan aksara Arab, bahasa kombinasi, sebagian besar berbahasa Arab, dan yang lain berbahasa Melayu dan bahasa lokal, yaitu bahasa Lampung dialek Kedondong. Naskah ditulis pada kertas, sebagian berbentuk narasi, manual ramalan, dan merupakan naskah tunggal. Tidak ada salinan naskah serupa, belum ada yang menyalin sebelum penelitian ini dilakukan. Ukuran naskah ini ialah 16,5 cm dikali 20,5 cm. Kertas bergaris berbentuk buku tulis yang digunakan para pelajar hingga tahun 70-an. Jumlah garis dalam tiap halaman ada 28 garis. Satu garis pertama, cover buku tulis berwarna ungu tua atau warna terong ungu. Terdiri dari 18 halaman recto dan 17 halaman verso. Pada cover buku tulis ada bagian khusus tempat menuliskan identitas pemilik atau penulis teks dan ada tulisan berbahasa Belanda. Nah, ini nih menunjukkan bahwa buku tersebut dicetak pada masa pengaruh penjelajahan Belanda. Tulisan dalam naskah tulisan Arab berwarna hitam. Ada sedikit berwarna merah sebagai penunjuk pergantian baris atau paragraf atau juga pergantian pokok pikiran. Nah, jenis tulisan sebagian besar menggunakan khot naskah. Jenis tulisan ini yang paling jelas titik dan hurufnya. Sebagian lagi jenis tulisan diqa'ah, yaitu suatu jenis khot yang lazim digunakan dalam buku-buku, catatan, surat menyurat resmi di kalangan kerajaan. Ciri jenis khat ini paling mudah dikenali, terlihat pada gaya penulisan 2 atau 3 titik huruf yang tidak jelas batas antar titik dan pada penulisan huruf shin dengan tanpa gigi yang jelas. Hanya goresan polos dan dengan menambahkan titik di atasnya. Misal, titik 2 tanpa batas, bersambung membentuk garis pendek, dan titik 3 membentuk seperti segitiga. Nah, naskah sasaran penelitian ini tidak memiliki judul umum. Isinya merupakan kumpulan teks atau bunga rampai tulisan. Sebagian besar teks berisi tentang sebagian berupa waifik atau azimat, amalan, doa-doa, rajah dan mantra. Sebagian besar berisi tentang tuntunan ramalan kesesuaian antara wanita dan pria yang ingin menikah, sifat, watak pribadi seorang wanita dan pria melalui penghitungan rahasia di balik nama masing-masing dengan melakukan konversi dalam huruf hijaiyah dan petunjuk rasi atau ilmu astrologi ilmu perbintangan Yunani. Misalnya, kepribadian dilihat dari tanggal bulan lahir, kemudian zodiak Aries, Libra dan lain sebagainya, dan juga mujarobat. Adapun penulis naskah yang ada di Lampung tersebut ialah bernama Muhammad Amin bin Muhammad Hasan bin Muhammad Amin Al-Banjari, seorang abdi dalam atau pegawai Kesultanan Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau migran ke Lampung, ke Kalianda, tepatnya ketika Perang Banjar terjadi di Kesultanan Banjar melawan Belanda pada tahun 70-an atau 1870-an. Konon, beliau mengikuti Sultan Babullah dari Kesultanan Banjar yang ditawan Belanda di Kalianda. Beliau menulis naskah ini sekitar tahun 30-an 1930 menurut informasi yang peneliti peroleh dari bagian cover naskah. Naskah ini milik pribadi keluarga penulis naskah. Karena itu maka naskah ini pun disimpan oleh keluarga pewaris naskah. Keadaan naskah baik, tulisan jelas, hanya saja isinya itu tidak tertata berdasarkan tema dan merupakan bunga rampai tulisan yang merupakan mujarobat, ada yang berupa mantra, wifik, dan hizib, serta primbon. Baik teman-teman,
Selanjutnya, setelah mengkaji naskah dan menarik kesimpulan tentang inti sarinya, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, kepada masyarakat muslim hendaknya selektif dan melakukan amaliyah dalam rangka memenuhi dan mengisi kehidupan, terutama dalam mengamalkan hasil karya pemikiran tokoh-tokoh leluhur di masa lalu, karena tidak semua hasil pemikiran masa lalu itu sesuai dengan ajaran Islam yang suci. Sebagian malah bercampur aduk antara ayat-ayat suci dengan perkataan manusia yang kotor, yang tak pantas dibandingkan dengan ayat-ayat yang maha suci, agar terhindar dari perbuatan syirik dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kepada khalayak pecinta naskah, agar terus menggali dan meneliti khazanah warisan budaya masa lalu yang masih tersimpan dalam naskah-naskah karya ulama tokoh masyarakat masa lalu, agar dapat mengetahui dan mengambil pelajaran dari hasil kajian itu, sehingga dapat memetik yang baik dan menyingkirkan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun contoh lain dari manuskrip di Pulau Sumatera ini yakni yang berjudul Kitab Doa-Doa asal daerah Ogan Komering Ilir, yakni Sumatera Selatan. Nah, manuskrip tersebut berisi doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada bagian akhir terdapat teks yang berbicara tentang manfaat yang dapat diambil dari membaca Hizib Al-Bahar karya Abu Hasan As-Sadili. Baik, gimana teman-teman? Sudah terbayangkan dari pengertian serta penelitian dari filologi ini? Semoga terbayang ya. Dan sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin mengajak serta mengingatkan kembali kawan-kawan untuk kita semua mulai saling menjaga kelestarian budaya Nusantara kita, khususnya naskah kuno atau yang biasa disebut dengan manuskrip, serta tetap melakukan hal yang bijak jika kita mendapati manuskrip tersebut. Oke, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakni yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa diwujudkan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Oke, baik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa.